Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tiada yang pantas kita ucapkan mengawali khutbah kita di siang hari ini, melainkan kita harus bersyukur atas segala karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita sekalian, yang jika kita menyadari akan besarnya karunia Allah yang diberikan kepada kita, sungguh kita tidak akan mampu menilai besarnya nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sekalian. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah, siang hari ini kita telah mensyukuri nikmat Allah, yaitu dengan menjalankan kewajiban kita melaksanakan sholat Jum'ah. Selawat serta salam semoga Allah sampaikan kepada kekasih kita, kepada junjungan kita, manusia utama yang berjasa dalam kehidupan kita, yang kalau bukan dengannya maka kita akan hidup bagaikan dalam gelap gulita. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kepadanya, salawat untuknya dan untuk keluarga, para sahabat dan orang-orang yang setia mengikuti langkahnya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, sungguhnya hari Jumat ini adalah hari yang agung bagi kita kaum muslimin, merupakan nikmat yang besar lagi bagi Allah dari begitu banyaknya nikmat-nikmat Allah yang lain, yaitu dengan Allah menetapkan hari Jumat ini sebagai hari penghulu segala hari, untuk kita secara khusus beribadah kepada Allah di hari ini dengan ibadah-ibadah yang telah dicontohkan, yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puncaknya adalah yaitu melaksanakan salat Jumat di masjid-masjid yang Allah memerintahkan kita untuk beribadah di dalamnya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, begitu besarnya kedudukan hari Jumat ini, bahkan salah satu dari
114 surat di dalam Al-Quran Allah namakan dengan hari ini, yaitu dengan surat Al-Jumu'ah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Allah memberikan nama ke salah satu surat di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran, dengan nama Al-Jumu'ah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, di ayat yang khusus tentang Jumat ini Allah berfirman kepada kita akan halnya kewajiban kita untuk benar-benar memperhatikan ibadah di hari Jumat ini. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah menyeru hamba-hambanya yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian dipanggil, diseru, diundang untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au, maka bersegeralah kalian menyahut panggilan Allah itu, bersegeralah kalian memenuhi undangan Allah itu. Wadharul bai', dan untuk sementara kalau kalian di dalam keadaan sedang berjual beli yang di situ menjanjikan keuntungan kepada kalian, maka tinggalkan jual beli itu. Wadharul bai', tinggalkan jual beli itu. Dzalikum khairul lakum, sesungguhnya segera memenuhi undangan Allah melaksanakan Jumat itu dan segera meninggalkan jual beli, maka itu adalah lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun, kalau saja kamu mengetahui, kalau saja kamu memahami, kalau saja kamu menyadari. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, memang di sini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang sekedar Islam. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang memenuhi rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah di kala hari Jumat ini, dipastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang mungkin di KTP-nya kita melihat kalau mereka itu adalah Islam, tetapi di hari Jumat ini mereka tidak ada di masjid-masjid ketika sholat Jumat diadakan, maka mereka barulah dapat dikatakan sebagai muslim, belum dapat dikatakan sebagai mukmin. Bersyukurlah kita, wahai orang-orang pilihan Allah, bahwa kita dipilih Allah yang sedikit ini, diketuk hatinya oleh Allah, diringankan langkahnya oleh Allah untuk memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat Jumat di siang hari ini. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, persoalan yang lain di dalam hal mengerjakan perintah sholat ini yang dikehendaki Allah, yang diinginkan Allah, tentu tidak sekedar kita mengerjakan sholat Jumat, karena
Orang-orang yang sama melaksanakan sholat Jumat, sama dia di dalam melaksanakan Jumat, tapi di sisi Allah tentu akan berbeda satu dengan yang lainnya di dalam hal keutamaan seseorang itu di dalam melaksanakan sholat Jumatnya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada orang yang mungkin di dalam sholat Jumatnya dia hanya mendapatkan sholatnya saja, mungkin dengan sebagian khutbahnya, karena dia datang di tengah khutbah berlangsung. Atau ada orang yang mendapatkan Jumat ketika azan telah dikumandangkan, sholat telah akan dimulai, tetapi ada orang yang mendapatkan Jumat, dia sudah ada di masjid-masjid sebelum azan dikumandangkan. Sidang jamaah dirahmati Allah, orang inilah barangkali yang dimaksud oleh ayat di dalam surat Al-Jum'ah ini, yaitu orang-orang yang mereka bersegera. Anak-anak sekalian, mohon tidak ada lagi yang kedengaran suara. Mohon ya, tidak ada lagi satu pun, nggak ada lagi kedengaran suara. Tuh yang coba anak-anak tuh yang di belakang masih ada yang main, yang menghadap ke depan. Semuanya nggak ada lagi ya. Jadi untuk diketahui jemaah, khatib boleh ya memperingatkan jemaah. Khatib boleh ngomong di luar khutbah memperingatkan jemaah, untuk jemaah kita ikut khatib bicara di luar konteks khutbah. Jadi yang tidak boleh bicara jamaah, khatib boleh mengingatkan jamaah yang tidak memperhatikan atau tidak yang perlu ditegur. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang bersegera datang memenuhi panggilan Allah, itulah orang yang akan mendapat seutama-utamanya kebaikan di hari Jumat ini. Sidang jamaah dirahmati Allah, orang yang bagaimana itu, yang dia akan menjaga betul waktu Jumat, yang sebelum azan dia sudah mengusahakan hadir di masjid menunggu azan dikumandangkan, yaitu orang yang in kuntum ta'lamun, orang yang tahu rahasia keutamaan, keuntungan di balik hari Jumat ini. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, apa yang banyak melalaikan orang dari beribadah kepada Allah, yaitu masalah dunia, masalah kerja, masalah usaha, masalah dagang, atau masalah kesenangan, apakah nonton TV atau bercengkrama dengan keluarga, dengan teman di warung dan sebagainya. Itulah sidang jamaah yang dirahmati Allah, di antara yang menyebabkan orang terlalai dari bersegera untuk melaksanakan kewajiban sholat Jumat ini. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, di ujung ayat di surat Al-Jum'ah ini Allah menjelaskan kepada kita, a'udzu billahi rajim, qul ma indallahi khairun billah wa minat tijarah wallahu khairur razikun. Qul ma indallah, katakanlah apa-apa yang ada di sisi Allah khairun minallah wa minat tijarah, lebih baik dari permainan-permainan kamu atau perdagangan kamu yang menjanjikan untung besar kepadamu. Wallahu khairur razikin, ketahuilah bahwa sebaik-baik
pemberi rezeki itu adalah Allah. Sidang jamaah dirahmati Allah, orang berusaha, orang berdagang, berniaga tentu adalah untuk mencari rezeki, untuk mencari keuntungan. Orang berobat, makan vitamin dan segala macamnya tentu untuk mendapatkan kesehatan. Nah, di ayat ini Allah menjelaskan bahwa kesehatan, rezeki segala macamnya itu ada di sisi Allah. Maka orang yang dekat kepada Allah, maka Allah akan memudahkan rezeki itu kepada diri mereka. Sidang jamaah dirahmati Allah, semoga kita memahami hal ini, bahwa yang menentukan rezeki kita adalah Allah, yang mendatangkan kemudahan-kemudahan dalam kita berusaha adalah Allah. Maka orang yang paling pintar, orang yang cerdas tentu adalah orang yang bagaimana dia dekat dengan orang yang menentukan, yang membagi-bagikan rezeki ini. Sidang zaman dirahmati Allah, orang yang dekat dengan gubernur misalnya, maka dia tidak terlalu risau dengan rezeki. Karena kalau dia ada dekat dengan gubernur, dia menjadi orang kepercayaannya gubernur, gubernur sayang kepadanya, maka mudah bagi gubernur untuk memberikan proyek segala macam kepadanya. Rezekinya akan ditanggung. Demikianlah Allah, kalau kita dekat kepada Allah, Allah akan cukupkan rezeki kita. Jangan tertipu, lalai dari melaksanakan sholat Jumat untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Pada rezeki itu ada di sisi Allah. Maka sidang jamaah dirahmati Allah, orang-orang menyegerakan melaksanakan Jumat sebelum datang, sebelum dikumandangkan azan, kita sudah ada di masjid. Maka sidang jamaah dirahmati Allah, Allah akan menjamin rezeki, Allah akan memudahkan rezeki bagi mereka dalam kehidupan. Aku lihat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, dari khutbah pertama tadi inti ya khatib ingatkan dirinya, mengingatkan diri khatib sendiri dan mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya kita dengan iman yang ada di dada kita, maka kita harus mengkhususkan waktu di hari Jumat ini untuk kita lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Jadi hari Jumat ini harus menjadi hari yang istimewa bagi kita. Jadi kegiatan-kegiatan kita di hari Jumat ini harus kita rencanakan bahwa yang utama di hari Jumat itu adalah melaksanakan sholat Jumat. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, mari kita utamakan melaksanakan sholat Jumat ini dengan cara tentu dengan sesungguh-sungguhnya hati kita melaksanakannya, tidak dengan setengah hati, tapi dengan sesungguh-sungguhnya hati. Nah, untuk itu kalau benarlah sungguh-sungguh kita ingin mendapatkan segala keutamaan di hari Jumat, maka kita mesti harus memenuhi seruan Allah
di dalam surat satu ayat yang Allah khususkan untuk menyuruh kita melaksanakan sholat Jumat yang sudah kita bacakan tadi. Mari kita bersegera untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebelum Jumat, usahakan sebelum azan kita sudah ada di dalam masjid dan kita mendengarkan khutbah dengan sebaik-baiknya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, hal yang demikian itu adalah lebih baik bagi kita daripada kita terlambat melaksanakan sholat Jumat, terlambat udah azan baru kita ke masjid, terlambat oleh karena mengurusi dagang kita dan segala macamnya. Kita tertipu jika demikian, karena rezeki itu bukan dari dagangan kita. Rezeki itu bukan dengan kesungguhan kita berdagang. Rezeki itu ada di tangan Allah. Dan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa, kita pentingkan perintah-perintah Allah. Nah ini Jumat, Allah suruh pentingkan kita. Kita pentingkan, kita jaga Jumat ini. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan cukupkan rezeki kita. Kalau adalah selama meninggalkan kedai, warung, rezeki yang hilang, selama kita melaksanakan sholat, Allah akan ganti rezeki itu dengan cara Allah berlipat ganda. Maka jangan tertipu oleh kesibukan dunia ini sehingga kita melalaikan untuk melaksanakan sholat Jumat. Apalagi yang melalaikan itu bukan pula dagang, tapi hanya mungkin nonton TV yang tanggung, main di warung yang tanggung, dan segala macamnya. Maka itu lebih tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak mengutamakan menghadiri sholat Jumat sebelum azan dikumandangkan. Innallaha wa malaikatahu sallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qaribul mujibu da'wat ya khadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.